Desta, akhirnya kamu pulang. Pada saat itu, Barata dengan wajahnya yang penuh dengan senyuman berjalan hingga ke hadapan Desta dan berkata. Desta pun juga memunculkan senyuman pada wajahnya, kemudian berkata, "Kakek, aku telah membuat kamu khawatir." Barata pun mengangguk-anggukkan kepalanya dengan wajah yang dipenuhi dengan rasa puas. Kemudian ia melihat Vero dan Citra, kedua wanita yang berada di belakang tubuh Desta, kemudian dengan jahil ia berkata, "Kedua orang ini adalah kekasihmu, bukan?" "Betul," mata kakek sungguh sangat tajam. Desta pun memberikan sebuah sanjungan yang secukupnya. Barata mendengus. Lalu berkata, "Kamu anak kecil, jangan menipuku dengan kata-kata manismu. Aku akan terlebih dahulu mengatakannya. Jika kamu mengintimidasi kedua perempuan ini, kakek pasti tidak akan melepaskan kamu. Kita yang merupakan keluarga Chu, mengintimidasi siapapun tidak ada masalah, hanya saja kita tidak mengintimidasi perempuan kita sendiri. Apakah kamu sudah paham?" "Tenang saja kakek, aku pasti tidak akan mengintimidasi mereka," Desta pun berkata dengan tatapan yang serius. Barata baru saja melepaskan dirinya, akan tetapi beberapa saudara lelakinya di keluarga Chu yang mengikuti dirinya, satu persatu pun menyapa Desta. "Kakak kedua, selamat datang kembali di rumah. Lama tak jumpa kakak kedua, kamu semakin tampan saja. Kakak kedua, kenalkan kami kepada kedua kakak ipar ini. Apakah mereka memiliki sahabat yang cantik? Semuanya boleh dikenalkan kepada kami secara bersamaan." Titik 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 titik. Suara pertanyaan yang tak henti-hentinya bermunculan, menciptakan sebuah suasana keluarga yang begitu ramah dan akrab. Desta pun menghadapinya dengan wajah yang menyeringai. Dalam hatinya ia sama sekali tidak menganggap serius hal ini. Dia mengetahui dengan sangat jelas. Orang-orang ini begitu ramah terhadap dirinya, bukan lain hanya karena kakek sedang berada di sini saja. Jikalau Barata tidak ada, maka pastinya tidak akan ada pemandangan seperti ini. "Oh iya kakek, kakak tertua." Desta pun mengarahkan pandangannya ke seluruh tempat. Ia menyadari bahwa dirinya ternyata tidak melihat sosok kakak tertuanya, sosok Rasta Chu. Rasta merupakan anak laki-laki dari paman tertuanya. Juga merupakan orang yang pada generasi ini sebaya dengan dirinya. Seseorang yang paling unggul itu, sejak kecil hingga dewasa, baik dalam kemampuan belajar ataupun kemampuan dalam menghadapi perubahan, dialah yang paling unggul di antara para saudara lainnya. Meskipun Desta juga tidak buruk, akan tetapi jika dibandingkan dengan Rasta, ia masihlah kurang. Sementara Rasta yang menjadi kakak tertua, ia merupakan orang pertama di antara semuanya yang menerima pelatihan keluarga. Pada hari di mana dirinya menerima pelatihan keluarga tersebut, seluruh orang yang berada di dalam keluarga pun mengantarkan kepergiannya. Sejak saat itu, sebaliknya sama sekali tidak ada kabar apapun lagi. Hari ini merupakan ulang tahun kakek, semuanya pun berasumsi bahwa Rasta akan pulang. Hahaha. Oleh karena itu aku selalu berkata kepada mereka, kalian berdua memiliki hubungan persaudaraan yang baik, takdir pun juga baik. Barata pun tertawa dengan sangat gembira, ia berkata sambil menunjuk Desta. Awalnya aku mengira, Rasta kali ini pun juga tidak sempat pulang. Akan tetapi aku tak menyangka ia demi datang ke ulang tahunku. Ia telah mengajukan izin setengah tahun lebih awal kepada atasannya. Ia pun telah dalam kurun waktu setengah tahun menggunakan segala cara bersikeras untuk izin, barulah akhirnya memperoleh izin libur selama beberapa hari. Barata berkata dengan tatapan yang senang dan tenang. Pada mulanya Desta merasa tercengang, kemudian berkata, maksud kakek adalah, waktu kepulangan kakak tertua dan aku adalah sama? Benar, memang kamu pintar, Barata pun memujinya. Desta barulah tiba-tiba memahami segala sesuatunya. Pantas saja kakek membawa begitu banyak orang kemari, jika hanya karena menyambut dirinya saja, maka rasa pilih kasih itu tidak hanya terlihat jelas, seolah-olah agak sedikit keterlaluan.
Akan tetapi jika untuk menyambut dirinya dan kakak tertua pada waktu yang bersamaan, maka hal tersebut masihlah wajar. Baru saja ia selesai memikirkan hal tersebut. Sebuah helikopter pribadi keluarga Chu pun menembus awan. Terdengar suara yang keras dan panjang yang memekakkan telinga, kemudian perlahan-lahan mendarat di atas jalurnya, tepat berhenti di samping helikopter pribadi milik Desta. Barata terlebih dahulu berjalan ke arah helikopter tersebut, Desta dan yang lainnya juga segera menyusul. Tepat pada saat itu pintu kabin pun terbuka. Seseorang dengan potongan rambut pendek tentara, pria muda yang mengenakan pakaian penyamaran, yang berjalan turun dari atas dengan langkah yang besar. Penampilan pria itu terdapat beberapa kesamaan dengan Desta, tepat sekali ia adalah tuan muda tertua dari keluarga Chu, Rasta. Rasta! Barata pun berteriak dengan suara yang nyaring kepada pria itu. Setelah Rasta mendengar suara tersebut, dalam sekejap wajahnya memunculkan senyuman yang begitu cerah, ia pun dengan suara yang besar meneriakkan kakek, kemudian ia pun mempercepat langkahnya ke arah sana. Kakek, aku telah pulang. Rasta dengan bersemangat berdiri di hadapan Barata, tanpa dapat ditahan lagi rongga matanya pun memerah. Barata pun dengan teliti memandangi cucunya sendiri, ia pun menghela nafas dan berkata, sudah pulang maka itu hal yang baik, beberapa tahun ini telah menyusahkan Mumu. Tidak menyusahkan, hal ini memang merupakan hal yang sepatutnya dilakukan oleh cucu. Rasta pun berbicara dengan tatapan mata yang teguh. Setelah mendengar perkataan ini, dalam hati Desta timbul sedikit kecurigaan. Berdasarkan peraturan yang ada, Rasta seharusnya telah pergi untuk melaksanakan pelatihan keluarga. Akan tetapi pelatihan keluarga dirinya, mengapa terasa seperti dirinya melakukan sesuatu di rumah keluarga Chu? Sementara mendengar nada bicara kakek yang seperti ini, dirinya masihlah merasa sedikit bersalah kepada Rasta. Yang memiliki kecurigaan semacam ini tidak hanya Desta. Lagi pula saudara pria di keluarga Chu. Sedikit yang merupakan orang bodoh. Pada saat semuanya sedang merasa aneh, Rasta pun segera mengganti topik pembicaraannya, menunjukkan bahwa ia tidak ingin membuat semuanya untuk berpikir lebih dalam lagi. Ia pun memalingkan tatapannya, dan kemudian tatapan itu tertuju kepada Desta. Ia pun tertawa lebar dan berkata, Desta, lama tidak berjumpa, kamu ternyata telah bertumbuh hingga setinggi ini. Ia pun melangkah maju dengan langkah yang besar, kemudian dengan keras menepuk-nepuk bahu Desta. Desta pun mengerutkan alisnya, ia merasakan rasa sakit yang menjalar dari bahunya. Tanpa dapat ditahan dalam hati Desta merasa terkejut. Perlu diketahui, dirinya saat ini merupakan seorang pendekar wushu yang asli. Meskipun kekuatannya masihlah belum begitu kuat, akan tetapi juga tidak mungkin hanya dengan ditepuk 2 kali sudah merasa sakit. Jika begitu maka sungguh tidak pantas menyandang nama pendekar wushu. Oleh karena itu hanya dapat diasumsikan, tenaga milik Rasta terlalu besar hingga mencapai situasi di mana bahkan dirinya yang seorang pendekar wushu pun tidak dapat menahannya. Merasakan perubahan pada raut wajah Desta, Rasta pun segera berkata, maaf Desta, aku sesaat tidak dapat mengontrol kekuatanku, tidak menyakitimu bukan? Desta pun tersenyum, dengan acuh tak acuh ia berkata, hanya sedikit saja, kakak tertua tenagamu sungguh terlalu kuat, seolah-olah tidak berbeda jauh dengan manusia super. Haha, hanya makan lebih banyak beberapa sendok nasi saja, mana ada sehebat manusia super, Rasta berkata dengan nada tidak peduli. Kemudian, dia pun membalikkan badannya dan pergi, ia mulai menyapa saudara pria lainnya yang ada di keluarga Chu. Terhadap sosok kakak tertuanya ini, saudara pria di keluarga Chu masihlah sangat menerima dirinya, oleh karena itu pertanyaan yang mengalir saat bercakap-cakap tidak sedikit yang benar-benar menunjukkan ketulusan mereka. Hal ini membuat Desta tak henti-hentinya merasa muram. Normalnya, Rasta dibandingkan dirinya lebih memiliki kemungkinan untuk menjadi penerus dari pemimpin keluarga.
Mengapa Rasta tidak mendapatkan perlakuan perlawanan dari orang-orang ini, sebaliknya malah dirinya yang merupakan kakak kedua, telah dijadikan sasaran oleh mereka. Walaupun dirinya di kemudian hari ingin berperilaku baik di hadapan para pewaris. Itu juga hanya demi membuktikan kemampuannya sendiri, bisa atau tidaknya menjadi penerus pemimpin keluarga, sebaliknya Desta sama sekali tidak pernah memikirkannya. Selain itu, para pewaris tersebut menitikberatkan kesadaran, mereka tidak akan mengizinkan orang-orang yang berpartisipasi dalam hal ini berperilaku tidak disiplin. Sekalinya mereka menemukan orang dengan kekuatan yang tersembunyi, tidak hanya akan dicabut kualifikasinya dalam perlombaan, masih akan mendapatkan hukuman yang berat. Baiklah. Bercerita mengenai masa lalunya sampai di sini dahulu. Aku telah meminta orang untuk menyiapkan arak, air dan makanan. Semuanya silahkan untuk makan terlebih dahulu. Pada saat itu, seorang pria parubaya yang memiliki tubuh sedikit gemuk menuju ke arah mereka dengan mengendarai skuter listrik yang ada di pulau tersebut. Ia berkata dengan senyuman di wajahnya. Orang ini bernama Paman Han, yang dimana juga merupakan salah satu pengurus keluarga Chu. Hal yang ditangani oleh Paman Fu adalah permasalahan eksternal, sedangkan Paman Han bertanggung jawab akan hal sebaliknya yang merupakan permasalahan bidang internal. Sekelompok saudara pria keluarga Chu satu persatu memberikan tanggapan, kemudian segera berjalan mengikuti menuju ke rumah leluhur mereka. Desta pun memanggil kedua perempuannya Vero dan Citra. Saat hendak bersiap untuk melangkah ke depan, tiba-tiba ia merasakan adanya sebuah tatapan mata yang berasal dari suatu tempat menatap ke arahnya. Ia pun memutuskan untuk menolehkan kepalanya melihat ke sana, sebaliknya ia tidak melihat sosok siapapun di sana. Halusinasikah? Desta pun mengerutkan alisnya, dalam hatinya ia merasa sangat ragu. Desta, kamu sedang melakukan apa? Sudah hampir tertinggal dengan yang lain. Desta masih sedang memastikan mengenai tatapan misterius tadi, dari arah depannya tiba-tiba terdengar suara Rasta yang berteriak memanggilnya. Ia kemudian membalikkan badannya kemudian melihat ke depan. Barulah ia menyadari ia memang telah berjarak jauh dari orang-orang lainnya, ia pun menggaruk-garuk kepalanya dan tersenyum. Desta segera mengejar ke sana. Kakak Desta, kamu kenapa? Vero melihat ekspresi Desta yang sedang menunjukkan ketidakpastian itu, ia pun bertanya dengan penasaran. Tidak ada apa-apa, mungkin sayalah yang salah lihat. Desta pun menggeleng-gelengkan kepalanya, ia tidak lagi melanjutkan pemikirannya yang sembarangan itu. Sekelompok orang pun kembali ke dalam rumah utama. Di dalam sana ternyata telah tersusun rapi beberapa meja bulat. Di atasnya telah tersedia berbagai hidangan yang menyilaukan mata. Bahkan ada beberapa hidangan yang hanya dapat dilihat di televisi saja, di sini malah tersedia bagaikan makanan rumah biasa, masing-masing meja tersedia satu. Berdasarkan peraturan yang ada, keluarga Chu pada saat makan, generasi yang lebih tua di dalam keluarga akan duduk bersama, generasi yang lebih muda akan duduk bersama. Perempuan yang dibawa oleh generasi yang lebih muda akan duduk terpisah secara bersama. Oleh karena itu Vero dan Citra kedua perempuan itu sedang bersama dengan sekelompok perempuan yang merupakan kekasih atau selir lain, duduk di meja lainnya. Para wanita ini merupakan perempuan yang dibawa oleh para saudara laki-lakinya itu. Satu persatu memiliki perawakan yang cantik. Ada beberapa yang memiliki tata krama yang baik, sekali lihat pun sudah dapat diketahui bahwa mereka ada putra-putri yang berharga dari keluarga yang terpandang. Akan tetapi juga ada beberapa yang sebaliknya sekujur tubuhnya tercium bau asap rokok. Masih ada pula perempuan yang memiliki wajah yang mirip dengan selebriti internet, kelihatannya tuan muda yang berada di keluarga Chu memiliki selera yang berbeda-beda. Vero dan Citra pada mulanya tidak berencana untuk berbicara. Karena mereka mengetahui dengan jelas Desta di antara para saudaranya ini
Sepertinya tidak begitu disambut, maka pasangan dari beberapa orang tersebut pastinya juga tidak akan berperilaku baik terhadap mereka. Akan tetapi ada kalanya, bukan berarti ketika mereka tidak membuat masalah, maka masalah tidak akan datang kepada mereka. Seperti pada situasi saat ini. Seseorang yang dengan wajah seperti selebriti internet. Perempuan dengan wajah yang terlihat jelas bahwa ia pernah melakukan operasi plastik tiba-tiba duduk di samping Vero. Ia pun menyapa dengan tersenyum kemudian berkata, "Kedua kakak perempuan ini, kalian apa kabar? Namaku Liuran, aku adalah kekasih dari Tuan Muda ke-6. Pertama kalinya bertemu dengan kedua kakak perempuan ini, berharap kelak kakak-kakak ini dapat lebih banyak menjagaku." Perkataan ini dikatakan dengan sangat alami. Vero dan Citra karena tidak enak hati mereka pun mengulurkan tangannya dan mengekspresikan wajah yang tertawa, kemudian mereka pun membrol sedikit dengan Liuran. Akan tetapi tak disangka, Liuran ini merupakan seorang yang sangat terbuka. Baru saja mengatakan sepatah dua kata. Ia telah menganggap seolah-olah dirinya dan Vero seperti saudara perempuan pada umumnya. Topik pembicaraan pun terus-menerus mengalir keluar, mulutnya cepat sekali bagaikan senapan mesin. Wanita lainnya yang berada di meja yang sama, ada beberapa yang telah mengerutkan alisnya, seperti merendahkan orang yang pada saat makan, tak henti-hentinya berbicara. Hal ini membuat Vero dan Citra merasa sangat canggung, mereka juga tidak ingin berbicara, akan tetapi jika tidak mempedulikan orang lain, sepertinya juga sangat tidak sopan. Pada saat mereka terjerat dalam pembicaraan itu, Liuran tiba-tiba saja mengeluarkan dua buah barang dari tasnya yang berupa dua botol produk perawatan kulit. Tatapan matanya dengan waspada menatap ke sekeliling, saat orang-orang di sekeliling tidak ada yang memperhatikannya, ia pun meletakkan barang tersebut ke dalam tangan Vero dan Citra. Kedua kakak perempuan ini. Pertama kali berjumpa aku tidak mempersiapkan apa-apa. Dua buah botol produk perawatan kulit ini adalah barang asli yang diimport oleh temanku dari luar negeri, aku memberikannya untuk kalian berdua. Tidak bisa. Kita baru saja kenal. Bagaimana mungkin dapat menerima hadiah dari kamu? Lagi pula kami juga tidak mempersiapkan hadiah apa-apa untuk diberikan kepadamu. Terima kasih untuk niat baikmu. Citra pun berbicara tepat pada waktunya, ia juga bersiap-siap untuk mengembalikan produk perawatan kulit itu. Akan tetapi Liuran itu pada saat mendengar hal ini, dalam sekejap wajahnya menampilkan ekspresi yang memelas, seolah-olah jika Vero dan Citra tidak menerima hadiahnya, maka itu sama saja seperti memandang rendah dirinya. Kedua wanita ini pun merasa tak berdaya, pada akhirnya mereka pun terpaksa menerimanya. Hanya saja dia bahkan tidak menunggu ucapan terima kasih dari mereka. Liuran malah tiba-tiba mengeluarkan ponselnya, dengan terburu-buru ia berkata, "Maaf, temanku meneleponku, aku akan keluar sebentar untuk menjawabnya." Sambil berbicara, ia pun mengambil ponselnya dan berlarian kecil untuk keluar. Vero dan Citra sama sekali tidak merasa curiga. Kemudian mereka pun memasukkan produk perawatan kulit itu ke dalam tas mereka. Saat bersiap-siap untuk makan, tiba-tiba saja terlihat Paman Gong yang merupakan tim penegak hukum, dengan langkah yang cepat masuk ke dalam ruangan. Semua keluarga Chu sedang makan dengan ramai. Saat melihat Paman Gong masuk dengan membawa sekelompok tim penegak hukum masuk ke dalam aula, satu persatu pun menunjukkan ekspresi yang kaget dan merasa aneh. Barata pun meletakkan sumpitnya, tatapannya mengarah kepada Paman Gong. Paman Gong pun tidak berani untuk berdiam diri lebih lama lagi, dengan segera ia berjalan ke sisi Barata, kemudian membisikkan beberapa kata di telinganya. Yang terlihat hanya raut wajah Barata yang tiba-tiba menjadi serius, sekujur tubuhnya muncul keganasan yang membuat orang sulit untuk bernafas. Ia pun bangkit secara perlahan-lahan dari tempat duduknya, dengan tajam memandang ke sekeliling ruangan, dengan tenang ia berkata, "Semuanya,
Baru saja aku mendapatkan informasi yang mengatakan di antara orang yang ikut hadir dengan cucu pria, cucu wanitaku, ada orang yang memiliki identitas sebenarnya adalah seorang pembunuh. Setelah perkataan ini keluar, raut wajah seluruh orang yang berada dalam aula satu persatu pun berubah, tanpa dapat ditahan mereka pun mulai membicarakan permasalahan ini dengan suara yang rendah. Siapakah yang merupakan pembunuh? Nyalinya sungguh besar, ternyata masih berani datang ke tempat keluarga Chu? Benar. Aku ingat sewaktu membawa orang sebelum naik ke atas helikopter. Bukankah semuanya harus melalui beberapa prosedur pemeriksaan keamanan dan verifikasi identitas? Bagaimana bisa masih ada seorang pembunuh yang menyamar masuk kemari? Hal ini apakah masih perlu dibicarakan? Pastinya ada orang kita yang menjadi orang dalam untuknya. Setelah terjadi percakapan yang sangat jarang terjadi itu, Barata kemudian berkata lagi, semuanya tidak perlu khawatir. Keluarga Chu sudah berada selama ratusan tahun. Memiliki pengaruh yang besar pula. Dalam berbagai bidang di seluruh dunia tidak ada orang yang dapat menandinginya. Dalam hubungan persaingan bisnis sehari-hari yang terjadi, pastilah akan ada musuh. Permasalahan mengenai pembunuh yang hadir sudah bukanlah hal yang pertama kalinya. Bukannya aku yang merupakan keluarga Chu menyombongkan diri, walaupun pembunuh ini saat ini memegang pistol dan berdiri di hadapanku, dia juga tidak akan dapat menyakitiku sedikit pun. Maka dari itu saat ini, aku sarankan orang yang merupakan teman dari pembunuh ini untuk mengakui identitas dirinya. Aku masih dapat mempertimbangkan melepaskanmu untuk hidup. Orang yang berani menerima kemurahan dari keluarga Chu, kelihatannya merupakan pendatang baru yang baru memasuki bidang ini. Jelas-jelas merupakan suatu hal yang sangat serius, akan tetapi dapat dibicarakan dengan sangat sederhana seperti itu oleh Barata, juga memberikan kesan lucu kepada orang-orang. Ekspresi cemas yang ada pada wajah seluruh keluarga Chu perlahan-lahan pun memudar. Jika dipikir-pikir benar juga, keluarga Chu memiliki sejarah yang lama. Jika bahkan seorang pembunuh saja tidak dapat dicegah, maka sedari awal seluruh keluarganya pun telah dimusnahkan oleh orang-orang. Jika demikian, bagaimana dapat menjadi keluarga hebat nomor satu yang ada di dunia? Kemudian, keadaan di dalam aula ini selain keheningan yang mencekam, sama sekali tidak ada orang yang muncul menyerahkan dirinya. Hal ini membuat tatapan mata Barata perlahan-lahan mulai mendingin. Karena sesosok teman ini tidak bersedia untuk mengakui dengan jujur. Kalau begitu aku sendiri yang akan turun tangan, walaupun aku tidak takut akan pembunuh ini, akan tetapi para cucuku, mereka masihlah terlalu muda. Setelah perkataan ini selesai diucapkan, Barata pun menatap ke arah Paman Gong. Paman Gong pun mengepalkan kedua tangannya. Dengan suara yang mendalam ia berkata, para hadirin, aku mendapatkan informasi bahwa tugas yang didapatkan oleh pembunuh ini pada kali ini adalah membuat ledakan dengan bahan peledak yang berkekuatan sangat besar di tempat keluarga Chu yang dimana terdapat paling banyak orang. Menghadapi tindakan bernyali semacam ini yang berani menyakiti anggota keluarga Chu, aku Wastu Gong tidak akan bermurah hati seperti pemimpin keluarga ini. Ketika aku menemukan kedua bom ini, itu akan menjadi saat kematian dirimu. Setelah perkataan ini selesai diucapkan, Paman Gong pun melambaikan tangannya kepada tim penegak hukum yang berada di belakangnya. Para anggota tim penegak hukum ini semuanya merupakan pendekar wushu yang sangat hebat. Pada saat mendapatkan perintah, telapak kaki mereka pun menginjak tanah dengan ganas. Satu persatu dengan kecepatan yang bagaikan listrik bergerak keluar. Dengan segera mereka mengelilingi pasangan yang dibawa oleh saudara-saudara yang ada di keluarga Chu. Dengan membawa suatu alat yang misterius mereka pun mulai memeriksa. Desta yang duduk di tempatnya, tepat sewaktu ia sedang memikirkan siapakah yang paling berkemungkinan sebagai pembunuh tersebut. Seseorang anggota tim penegak hukum yang baru saja melalui sisi Vero dan Citra
Tiba-tiba saja alat yang berada di tangannya mengeluarkan bunyi yang nyaring.